Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan share satu topik yang nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah referensi ataupun uh, pembanding untuk memperkaya bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah ya sebagai upaya untuk menerjemahkan atau mengejawantahkan program literasi nasional atau GLN khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama-tama yang penting untuk kita cermati secara seksama mengapa literasi ini penting karena semua orang tahu ya bahwa kita memiliki uh, data yang mengkhawatirkan untuk konteks kualitas literasi kita dalam beberapa indikator. Yang pertama, indikator membaca kita atau indeks membaca kita itu berada pada angka 1000 banding 1. Artinya dalam 1000 anggota masyarakat hanya ada satu orang yang memiliki kualitas indeks membaca yang baik. Yang kedua itu indikator berkaitan dengan indeks bacaan ya. Kalau tadi pembaca ini bacaan. Indeks bacaan itu berada pada angka 0,09. Ada dua angka di belakang koma. Itu berarti kita minus ya dari sisi indeks membaca kita sangat sangat rendah ya. Terus yang ketiga kalau kita membandingkan dengan standar yang dimiliki oleh UNESCO tentang kepemilikan buku, idealnya menurut UNESCO bahwa dalam setiap orang pada 1 tahun waktu itu minimal memiliki 3 buku, ya 3 buku baru, kira-kira begitu ya. Nah ini menjadi standar yang paling rendah, standar minimal lah. Nah olehnya itu ini perlu kita kembalikan kepada kita semua ya, apakah kita masuk kategori dalam standar minimal memiliki 3 buku dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau misalkan dari beberapa kegiatan literasi sekolah yang kami lakukan di beberapa daerah, sangat miris karena guru-guru itu seringkali tidak mengupdate referensi, ya, tidak menambah referensi, sehingga kalau misalkan guru maupun nanti di level yang lebih tinggi dosen itu tidak memiliki standar minimal ini atau tidak memenuhi standar minimal ini, bagaimana kalau nanti ini mau dirata-ratakan kepada semua anggota masyarakat? Karena kalau indeksasi berarti yang terjadi adalah kita membagi secara keseluruhan ya, tidak hanya guru saja tetapi membaginya dengan masyarakat umum. Artinya kalau guru saja memiliki standar yang sangat rendah, bahkan tidak masuk pada kategori minimal yang dimiliki oleh UNESCO, ini menjadi problem yang memang sangat sangat parah ya, sangat miris dalam kehidupan berliterasi kita, begitu. Nah, kalau kita bandingkan misalkan bagaimana di negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepang, Cina, mereka itu memiliki rata-rata kepemilikan buku mereka adalah 20 dalam 1 tahun per orang gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sangat jauh dari indeksasi ini ya, kalau kita perbandingkan dengan negara-negara seperti Korea, Jepang, dan Cina tadi. Dan yang jadi menarik, standar ini cukup linear kalau kita melihat berbagai macam inovasi ya di negara-negara seperti Asia Timur ini gitu. Jadi ada kaitan asumsinya kalau melihat data ini ada kaitan antara standar keterpenuhan standar literasi dari beberapa indikator tadi itu dengan kemampuan sebuah bangsa atau negara itu menghidupkan atau menumbuhkan inovasi.
Ini saya kira sangat basic tentang literasi itu meliputi aktivitas dan kemampuan. Aktivitasnya bisa banyak hal ya. Kita tidak perlu menyederhanakan bahwa itu hanya berkaitan baca tulis, tapi segala upaya untuk memahami masalah, ya, segala aktivitas untuk memahami, menghayati dan menganalisis masalah itu semua adalah kegiatan literasi gitu. Juga kadangkala saya agak ini ya terganggu kalau misalkan ada guru ataupun di antara kita misalkan menganggap bahwa seakan-akan gerakan literasi ini baru ada di beberapa tahun terakhir. Ya, karena kita menyederhanakan mereduksi makna literasi sendiri. Sekiranya ini basic, sedangkan kemampuan ya kalau misalkan dia di ranah digital ya biasanya mengakses ya, memahami dan menggunakan. Sekiranya ini sangat dasar. Nah, mengapa sekolah itu menjadi sangat penting ya dalam perbincangan gerakan literasi sekolah ya? Karena hemat kami sekolah adalah ruang yang paling terorganisir dalam hal belajar gitu. Memiliki kurikulum, memiliki tenaga pendidik, memiliki schedule pembelajaran sehingga sulit rasanya kalau untuk menyatakan bahwa sekolah tidak mampu untuk menumbuh kembangkan kemampuan literer, ya, baik gurunya sebagai tenaga pendidik, birokrasi sekolahnya seperti kepala sekolah sebagai manajerial, dan siswanya sebagai peserta didik gitu. Nah, olehnya itu sekolah menjadi salah satu indikator ya bagaimana kegiatan literasi itu bisa dilakukan. Terus yang kedua, sekolah juga mengapa dianggap paling bisa menggerakkan literasi ya karena mereka memiliki infrastruktur ya, memiliki suprastruktur ya seperti orang-orang yang terlibat ya, yang memungkinkan bagaimana minat belajar itu bisa bertumbuh ya. Nah, ada kemudian masalah. Kenapa sekolah menjadi suatu momok ya? Kalau kita hubungkan misalkan dengan asumsi teoritik kekerasan simbolik Boju itu misalkan seringkali siswa kalau masuk dalam lingkup sekolah mengalami semacam berbagai macam ketakutan ya yang membuat mereka itu kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, kehilangan kemampuan untuk menyampaikan atau mengekspresikan argumentasi-argumentasi kritisnya. Biasanya kalau anak-anak itu kalau di rumah itu begitu kritis mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang kadangkala dianggap sepele tapi kadang juga membuat kita kerumitan untuk menjawabnya. Nah, ini biasanya terjadi semacam perubahan yang cukup signifikan ketika masuk di sekolah. Ini juga menarik untuk ditelisik lebih dalam. Mengapa ya anak-anak ketika masuk di ruang sekolah itu keberanian itu, kemerdekaan untuk berekspresi itu semakin semakin menurun. Ada banyak asumsi. Misalkan relasi di dalam sekolah yang sangat ada upaya penyeragaman, terus ada relasi maskulin dalam artian mereka akan ketemu dengan sosok-sosok yang sosok-sosok yang menakutkan, jadi momok yang harismatik tapi berimbas pada keberanian siswa untuk berinteraksi, berpendapat, berargumentasi. Hanya saja tentu hal itu bisa bisa kita gugat ataupun bahkan melakukan semacam semacam reinforcement ya, tergantung nanti hasil riset yang kita lakukan. Sekira ini tiga sasaran literasi, numerasi, baca, dan adaptasi teknologi sederhana. Sekira ini tiga konsep tentang literasi pada beberapa lembaga internasional. Sekira tinggal dibaca. Ini tadi yang kami sampaikan. Kami ingin mempertegas kembali bahwa mengapa sekolah itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi contoh dalam menyukseskan gerakan literasi atau menggerakkan literasi, karena sekolah itu harus bisa menjadi ekosistem paling memampukan, paling enabler, ya, baik pada guru maupun siswa untuk bertumbuh minat dan potensinya. Ini semacam quotes ya untuk memberikan kita penegasan kembali refleksi pada kita semua bahwa sekolah harus menjadi ekosistem ya karena dia memiliki segalanya untuk bertumbuh. Nah,
ekosistem sekolah ini menjadi penting dalam beberapa hal. Yang pertama tadi menumbuh kembangkan ya kemampuan bakat dan minat siswa di sekolah, juga bisa meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan di sekitaran sekolah ya, lingkungan yang ada di sekitaran sekolah itu menjadi satu ekosistem, satu kesatuan gitu ya. Karena kadangkala apa circle yang ada di sekitaran sekolah itu juga menjadi suatu yang punya apa pengaruh ya, punya kaitan dengan apa berbagai macam kemungkinan siswa itu bisa bisa nyaman, bisa ramah, bisa punya apa motivasi yang kuat untuk apa ini menjalani ya kegiatan persekolahan. Terus bagaimana sekolah bisa menjaga keberlanjutan pembelajaran ya dengan menghadirkan beragam referensi ya, beberapa buku bacaan dan tentu meningkatkan kemampuan dalam mewadahi dengan berbagai macam strategi dalam membaca. Beberapa hasil observasi juga beberapa sekolah yang sangat minim dan bermasalah dalam hal ketersediaan ya. Belum belum apa belum aksesibilitas, baru ketersediaan itu masih sangat kurang. Dan ini memang problem karena itu persoalan mendasar gitu. Seperti misalkan bagaimana kita mencoba untuk memetakan ruang lingkup ya dalam gerakan literasi sekolah misalkan di SMP itu. Pertama lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini indikatornya ada ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi ya. Tadi termasuk misalkan referensi buku, ada nggak ruang baca, sudut baca, perpustakaan representatif nggak atau bagaimana gitu. Belum lagi tata kelola ya, yang berkaitan dengan poin ketiga lingkungan akademik. Bagaimana misalkan tidak cukup hanya ada perpustakaan, tidak cukup hanya ada buku, tetapi bagaimana ada program literasi yang dicanangkan atau yang dischedule oleh pengelola perpustakaan ya dalam koordinasi pimpinan sekolah yang kemudian bisa continue berkelanjutan dalam menumbuh kembangkan dan tentunya pada akhirnya kita berharap ada semacam skenario yang bisa mengevaluasi ya perubahan-perubahan yang signifikan pada kemampuan berliterasi. Termasuk poin kedua itu ruang lingkupnya adalah lingkungan sosial yang saya maksud tadi, dukungan dan partisipasi semua orang itu sangat dibutuhkan, khususnya di lingkungan dalam sekolah dan dan di sekitaran sekolah. Ini sangat penting saya kira karena menjadi menjadi apa sasaran utama dalam proses persekolahan adalah kemampuan menumbuh kembangkan kemampuan literasi itu sendiri. Nah, ada tiga tahapan sebenarnya yang menjadi apa panduan gerakan literasi sekolah ya. Kalau kita tilik dalam buku panduan itu, yang pertama itu gerakan pada tahapan pertama adalah pembiasaan, yang kedua itu adalah pengembangan, dan yang ketiga adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, pada tahap pembiasaan ini biasanya kita akan melakukan atau memberikan kesempatan kepada setiap siswa peserta didik itu untuk eh, membaca ya selama 15 menit buku ataupun cerpen apapun itu yang di luar daripada mapel, di luar daripada mata pelajarannya. Nah, sedangkan di tahap pengembangan itu bagaimana mereka bisa memberikan sedikit demi sedikit memberikan respon ya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nanti ada apa ini eh, semacam catatan harian. Nanti kita lihat perlihatkan jurnalnya. Terus yang ketiga tahap apa pembelajaran ini sudah menjadi habitus ya. Kalau tadi misalkan dibiasakan terus dikembangkan jadi karakter dan itu bisa ditularkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu itu targetnya. Tiga tahapan ini menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Terus ini tentu tujuan ini secara umum tadi sudah kita sampaikan. Ini juga saya hanya ingin memperlihatkan jurnalnya. Ini jurnal harian yang kami maksud. Jadi tidak hanya tersedia fasilitas, ada perpus, ada referensi yang tersedia, tetapi harus ada instrumen evaluasi dalam bentuk misalkan kita membuat jurnal membaca. Ini dalam panduannya. Kita bisa membuat semacam ini, bisa juga dielaborasi, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi paling tidak bisa memotret sebenarnya beberapa indikator
Paling tidak misalkan dalam dalam ukuran untuk supaya bisa diketahui perubahannya gitu kan, progresnya ada waktunya, histori waktu nanti yang ditulis ya. Terus ada judul ya, dan pengarang atau penulis buku yang dibaca gitu. Misalkan contohkan di sini bukunya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi gitu. Mungkin membacanya 1 sampai 3, 1 sampai 20. Jadi nanti ditulis juga sudah dalam hari pertama itu membaca halaman berapa ke halaman berapa gitu. Nah, kemudian misalkan hari keberapa dia membaca, dilanjutkan seterusnya. Nah, saya kira ini sangat penting karena disinilah nanti kita lihat bahwa anak-anak itu secara kontinu kah melakukan itu, ada berapa hal ya, kontinu kah, terus buku-buku apa saja yang disenangi untuk dibaca dalam 15 menit itu, terus berapa lama dia membaca kira-kira rata-ratanya mereka membaca. Ini juga semua bisa memotret itu dan itu menjadi data bagi pengelola perpustakaan maupun guru untuk memotret sebenarnya profil siswa. Gitu. Jadi jurnal harian ini sangat menarik kalau bisa di apa bisa kita elaborasi lebih jauh untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa. Ya, nanti ditanyakan di sesi pengembangan dia sudah bisa mengetahui, mereka akan mencatat lebih lanjut misalkan buku apa yang dia baca, tokoh-tokoh yang terlibat misalkan kalau di cerpen itu ya, bagaimana ciri-cirinya, sampai kemampuan mereka menceritakan sedikit atau beberapa dari konten cerita yang dia baca itu. Kira masih panjang sebenarnya, hanya saja ini adalah apa gambaran ya bagaimana nanti bahwa di dalam sekolah itu wajib untuk eh, mengelaborasi, menerjemahkan bagaimana gerakan literasi nasional ini dalam implementasinya dalam pembelajaran khususnya di sekolah gitu. Semoga apa yang kami share ini bisa menjadi salah satu referensi, menjadi salah satu tambahan untuk memperkaya kita punya upaya untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi di sekolah. Sekira demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.